Pak Rismon kemarin, Pak, kemarin kan beliau mengajukan restorasi justice. Ini tanggapannya Bapak seperti apa? Apakah menerima atau bagaimana? Ya, kemarin telah datang Pak Rismon Sianipar ke sini, ke kediaman saya, dan saya menerima permohonan maaf Pak Rismon Sianipar, dan mengenai nanti untuk urusan restoratif justice-nya saya serahkan kepada penasihat hukum saya, karena itu merupakan kewenangan dari Polda Metro, kewenangan dari penyidik yang ada di Polda Metro Jaya. Usai Rismon Sianipar ajukan restoratif justice, Dr. Tifa dan Roy Suryo memutuskan untuk membubarkan tim kuasa hukumnya yang lama. Melalui kuasa hukumnya, Refli Harun, Roy Suryo CS menyampaikan pernyataan terbarunya. Karena Rismon Sianipar sudah membelot dengan mengajukan restoratif justice, kami mencabut kuasa dari seluruh kuasa hukum yang tergabung dalam Bala RRT, sekaligus membubarkan Bala RRT. Jadi Bala RRT itu dibubarkan, surat kuasanya dicabut semuanya. Itu poin pertama. Saya maksudnya adalah Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa mengeluarkan surat kuasa baru kepada tim yang nama-namanya tercantum dan akan diumumkan nanti, ya. Dengan nama Troya. Troya itu adalah Tifa Royce Advocates, ya. Jadi ada bahasa Inggris sedikit, ya, biar Troya. Mungkin teman-teman masih ingat tuh film Troy, ya, atau Troya yang dibintangi oleh Brad Pitt sebagai Achilles. Kemudian adapun penasihat hukum atau kuasa hukum yang tergabung dalam Troya adalah sebagai berikut. Nanti akan dibacakan. Nah, poin terakhir ini, saya dan Dr. Tifa menunjuk saudara Refli Harun untuk menjadi koordinator Troya. Struktur lainnya ditentukan sendiri di antara PH Troya. Nanti kita akan lengkapi strukturnya. Karena selama ini sebenarnya saya bukan koordinator, tukang keset aja sebenarnya. Berulang kali, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut kasus fitnah ijazah yang menjerat Roy Suryo CS harus tetap berlanjut. Jokowi menyebut pintu maaf selalu terbuka, namun hal tersebut adalah urusan pribadi, sementara urusan hukum akan tetap berjalan. Izin, Pak. Drama seri ijazah Jokowi belum juga temui titik akhir. Berulang kali Jokowi tegaskan proses hukum tetap berlanjut meski ada permintaan maaf dari para tersangka. Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya, Pak? Gak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa, Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum berjalan ya, Pak? Tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Bukan sekali ini Jokowi menyebut proses hukum bagi Roy Suryo CS harus tetap berlanjut. Pada Desember lalu, Jokowi menyebut siap memaafkan tersangka kecuali 3 nama. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Kalau dari nama 3 orang itu apakah boleh disebutkan apa? Tiga Yang orang dikecualikan untuk dimaafkan itu tadi. Kira-kira siapa Pak yang ketiga itu, Pak? Meskipun Ya nanti. Pernyataan yang sama kembali dilontarkan Jokowi usai polisi menghentikan penyidikan bagi Egy Sujana dan Damai Harilubis dengan menerbitkan SP3. Di mana keduanya sebelumnya bertandang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Akhir Januari lalu, Jokowi kembali menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus sampai ke pengadilan. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Saya sebagai peneliti menyatakan minta maaf
secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi. Kini setelah Rismon meminta maaf, lagi-lagi publik menunggu ujung kasus fitnah ijazah ini. Apakah akan berlanjut ke pengadilan atau justru dihentikan? Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang arus mudik Lebaran 2026, otoritas Bandara Wilayah 1 Soekarno-Hatta siapkan posko terpadu angkutan Lebaran. Selama periode tersebut, Bandara Soekarno-Hatta diprediksi akan melayani hingga 3 juta penumpang. Posko terpadu angkutan Lebaran 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang dibentuk sesuai arahan Kementerian Perhubungan. Tujuannya tak lain adalah untuk memantau dan mengkoordinasikan pelayanan penerbangan selama periode Lebaran. Poskonya kita laksanakan selama 18 hari sesuai arahan dari Kementerian Perhubungan mulai tanggal 13 Maret hari ini sampai nanti tanggal 30 Maret. Otoritas Bandara Soekarno-Hatta memperkirakan total pergerakan penumpang selama masa Lebaran capai sekitar 3 juta orang. Nilai ini meningkat 2 hingga 3% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pergerakan pesawat diprediksi mencapai lebih dari 20.000 penerbangan, baik domestik maupun internasional. Puncak pergerakan penumpang diperkirakan terjadi dalam 2 gelombang, yakni pada tanggal 14 Maret serta 18 atau 19 Maret 2026. Mengantisipasi lonjakan tersebut, lebih dari 15.000 personel dari berbagai instansi telah disiagakan. Pengawasan terhadap kelayakan pesawat, pelayanan bandara, serta kesiapan sarana dan prasarana juga telah dilakukan sebelumnya. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan kembali dipadati para pemudik asal Nunukan, Kalimantan Utara. Mereka tiba dengan sanak keluarga untuk kembali ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran bersama. Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan kembali dipadati pemudik. Sebanyak 1.700 pemudik datang dari Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara. Untuk menghindari penumpukan penumpang, sejumlah personil pengamanan dikerahkan. Mau kemana Ibu? Di Sulawesi Barat, orang tua. Oh, jenguk orang tua. Ini berapa lama Bu akhirnya balik lagi lihat orang tua? Kami di Malaysia ada 10 tahun, tapi 5 kali sudah balik. Nah, sekarang mau berakhir sama orang tua. Nah, ini dengan siapa saja ini yang datang? Sama keluarga semua, Oh, sama. anak, mantu, cucu, sepupu-sepupu semua. Oh, Lonjakan penumpang di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare diprediksi akan terus meningkat hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.